Halo sahabat Bob semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Sahabat Bob, selamat buat Napoli yang sudah Scudetto. Sudah 33 tahun mereka menunggu dan sekali lagi mari kita kasih selamat buat Spalletti dan timnya yang luar biasa musim ini ya sahabat Bob. Semoga ke depan musim depan Inter yang meraih Scudetto sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Jadi tadi malam ada pertandingan antara Udinese dengan Napoli berakhir imbang 1-1. Jadi artinya ini sudah menobatkan Napoli juara Serie A musim ini sahabat Bob. Dan juga ada pertandingan lain antara Empoli melawan Bolonya dan Bologna dihajar 3-1 oleh Empoli ya. Kita tahu Bologna itu pelatihnya adalah Mota yang yang istilahnya dia itu akan menggantikan Inzaghi kan gitu isu-isunya kan. Ternyata ya nggak gampang sahabat Bob. Malah kita senang dengan apa yang Inzaghi lakukan sekarang dan kita melihat hasilnya di saat ini. Jadi bagaimanapun kalau gua pribadi berharap ya Inzaghi terus di Inter sahabat Bob. Nah, ini sedikit gua mau update aja bahwa kalau kemarin sahabat Bob melihat pertandingan antara Inter melawan Verona, itu gelandang Inter Milan Inter Milan yang si Hakan dipuji untuk penampilan master kelasnya ya. Kita melihat bagaimana penampilan Hakan ini luar biasa. Kenapa gitu loh? Dia dengan Brozovic, dengan Mkhitaryan, karena memang Barella diistirahatkan. Tetapi penampilan dia luar biasa dan kita berharap dia terus konsisten. Apalagi golnya adalah itu kelas dunia. Itu menurut gua mungkin gol terbaik minggu ini ya sahabat Bob. Semoga Hakan terus konsisten. Nah, ini sedikit untuk Lukaku. Lukaku kemarin kan nggak main ya. Karena memang Inzaghi mau rotasi. Kemungkinan dia nanti akan melawan Roma. Nah, ini kan si Lukaku ini kan kemungkinan akan balik ke Chelsea. Karena Mauricio Pochettino ini kan digadang-gadangkan akan melatih Chelsea dan dia kemungkinan menginginkan kembali yang namanya si Lukaku. Nah, Lukaku tahu ya sahabat Bob bahwa dia hanya dipinjam dan Marotta juga Opa sudah ngasih tahu bahwa di akhir musim dia akan balik ke Chelsea. Nah, apakah dia akan balik ke Inter ya kita nggak tahu. Tetapi ya kalau istilahnya pelatih baru Chelsea menginginkan dia, ya kemungkinan dia akan balik ke Chelsea. Tapi ya kita nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena Retegui ya tetap menjadi target utama Inter untuk menggantikan Lukaku. Kenapa gitu loh? Karena Retegui ini kan masih muda, sahabat Bob. Dia juga ada darah Itali, Argentina, terus juga kalau dari segi harga kan kurang lebih 18 juta. Nah, sementara kalau Inter balik Romelu Lukaku balik lagi ke Inter mengeluarkan biaya segitu gitu. Itu hanya untuk pinjam dan gaji. Jadi ya lebih baik Inter fokus ngejar Retegui 18 juta ya nanti mungkin kalau 18 juta itu kan sekali sahabat Bob tinggal hanya gaji. Nah, kalau si Lukaku kan terlalu mahal apalagi usianya udah 29 tahun walaupun kita tahu dia lagi gacor. Nah, tapi kita tetap berharap memang harus ada pemain-pemain muda ya seperti Lautaro ya kalau Retegui datang gua rasa Inter pasti makin kuat ya sahabat Bob. Gimana pendapat sahabat Bob? Gimana antara Retegui dengan si Lukaku? Lukaku punya pengalaman, punya fisik yang bagus. Retegui juga belum terbukti di Eropa, tetapi ya kemungkinan untuk beradaptasi mungkin kemungkinan bisa. Karena kenapa? Karena ada Lautaro Martinez, ada Korea. Nah, kita akan lihat nanti apakah Retegui ini akhirnya mendarat ke Inter. Kita tunggu sahabat Bob. Nah, kita pengen berbicara bahwa kita melihat bagaimana pertumbuhan Inter ya. Bahkan dalam 3 pertandingan terakhir di Serie A, Inter sudah mencetak 12 gol. Yang kemarin sebelum-sebelumnya kesulitan untuk mencetak gol ya sahabat Bob. Nah, ini luar biasa. Jadi ada 5 hal yang kita bisa pelajari dari Inter untuk minggu ini. Ya,
Yang pertama adalah Inter lagi ngebalap untuk mendapatkan 4 besar di Serie A. Ya, 3 kemenangan beruntun di Serie A, Empoli, terus Lazio, terus kemarin menang 6-0 atas Verona. Ini pasti mengangkat derajatnya pemain-pemain Inter, semangatnya. Tetapi yang secara tabel Inter akhirnya kembali ke 4 besar dan ternyata Milan sama Roma kemarin bermain imbang. Akhirnya Inter sekarang selisih 2 poin dari Milan, terus Atlanta dan Roma, sahabat Bob. Di atas kita ada Juventus 63, terus Lazio 64. Nah, sementara Napoli sudah 80 karena sudah jadi Scudetto. Nah, terus kita juga berbicara yang kedua adalah Hakan. Hakan Calhanoglu menampilkan kelasnya. Pemain dengan teknis yang luar biasa, mendapatkan jasanya dengan status bebas transfer dari Milan. Nah, cuman ya itu, kadang ada kurang konsistensinya. Tapi gue lihat selama di Inter, dia mungkin jauh lebih konsisten dibanding waktu di Milan. Nah, Inter akan membutuhkan kualitas konsistensi dia untuk jadwal padat ke depan. 5 pertandingan Serie A, 1 final Coppa Italia, dan terus kita juga ada 2 leg Liga Champion, dan kita lolos ke final. Kita pasti ada 3 pertandingan untuk Liga Champion, sahabat Bob. Nah, kalau kita berbicara Lautaro, ya Lautaro Martinez ini juga benar-benar lagi gacor, sahabat Bob, ya. Dengan 6 gol sekarang dalam 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi, ini luar biasa, ya. Setelah Piala Dunia ini dia juga menggila, walaupun kemarin sempat tidak mencetak gol beberapa pertandingan, tetapi dia menunjukkan bagaimana rasa laparnya. Kita sudah unggul 5-0, tetapi waktu gol ke-6 Inter, bagaimana dia begitu laparnya, dan dia tunjukkan bagaimana dia merebut gol keduanya itu gitu loh. Dan kita melihat ya, akhirnya itulah. Ini yang kita bilang bahwa Lautaro ini seperti singa lapar. Semoga terus nanti sahabat Bob waktu melawan Roma juga dia mencetak gol dan juga kita bisa menang, sahabat Bob. Nah, terus juga kita senang melihat Daniel Ambrosio udah 2 kali pertandingan dia menjadi starter, dan juga juga di lengannya ada ban kapten yang sebelum ini ya. Kalau kemarin kan ada Handanovic gitu loh. Jadi Inzaghi akhirnya bisa merotasi pemain gitu loh. Walaupun sekarang di Ambrosio ini belum tahu nih nasibnya, apakah dia akan perpanjang kontrak atau tidak. Tetapi dia adalah pemain senior Italia yang luar biasa memberikan kontribusi untuk Inter musim ini. Bahkan dia sudah tampil 20 kali pertandingan ya. Walaupun dari cadangan dan juga ada jadi starter. Semoga ya dia terus berlari dan berlari. Nah, sekarang waktu kopling mulai sekarang. Kemenangan atas Lazio memberi Inter jalan kembali ke gambaran 4 besar. Kemenangan komprehensif 6-0 atas Verona itu juga membuat pasukan Inzaghi percaya diri. Dan beberapa minggu ke depan tidak hanya akan menentukan, tetapi mungkin sejarah klub baru-baru ini dan dari warisan pelatih. Nah, dengan leg semifinal semifinal Liga Champion, final Coppa Italia, juga pertandingan sengit melawan Roma, Napoli, Atlanta dalam perebutan 4 besar di atas akan datang selama beberapa minggu ke depan. Sekarang atau tidak sama sekali untuk Inter. Jadi ini pembuktian buat Inzaghi dan timnya. Semoga benar-benar Inter mendapatkan 4 besar, maju ke final Liga Champion dan juara, dan juga untuk Coppa Italia juga juara. Itu harapan kita, sahabat Bob. Nah, terus ini kemarin Newcastle, Chelsea, PSG, Barcelona, mereka berwaspada tinggi karena Inter Milan bisa menjual 3 pemain kunci, sahabat Bob. Siapa aja dia? Ada Andre Onana yang benar-benar diincar sama Chelsea, terus Marcelo Brozovic ya, Marcelo Brozovic juga diincar PSG, Barcelona. Nah, Denzel Dumfries sudah juga sudah diminati juga oleh Newcastle, dan kemungkinan mereka 3 orang ini bisa menghasilkan 100 juta. Tapi kita belum tahu kepastiannya seperti apa. Kalau Denzel Dumfries, Newcastle udah pasti tertarik dan sudah menyiapkan ke 30 sampai 40 juta. Marcelo Brozovic juga dari Barcelona dan PSG. PSG juga menginginkan dia, tapi kita akan lihat seperti apa. Nah, jadi kesimpulannya
Ya, kalau memang pemain ini bertiga dijual ya kemungkinan untuk capital gain-nya Inter mungkin aman ya. Tapi ya kita tunggulah bagaimana ke depannya seperti apa. Nah, ini juga kita ingat ya, Inter punya pemain yang dipinjamkan ke Frisione ya. Thierry ya, dia baru Frosinone ini kan baru promosi ke Serie A dan dia juga ikut andil dengan 12 gol. Nah, tetapi dia punya impian untuk bermain di Inter. Nah, tapi kita akan lihat apakah dia akan dipanggil Inzaghi atau dia akan dipinjamkan lagi. Karena 12 gol yang dia ukir di Serie B itu bukan gampang loh sahabat Bob. Tapi Thierry ini memang hebat gitu loh. Jadi kita tunggu apakah dia akan bermain di tim senior. Nah, ini sedikit untuk bintang muda. Inter juga lagi mengincar yang namanya Didier Dawson. Lahir tahun 2005, ini sayap kanan yang sangat kuat dan cepat ya. Ini benar cepat dan kuat nih anak gitu loh. Masih muda 18 tahun dari Panama dan kita akan lihat apakah Inter bisa mendapatkannya karena banyak sekali klub-klub Eropa yang mengincar si Didier Dawson. Satu lagi kemarin kalau sahabat Bob lihat berita bahwa Lens ya kemarin kan melawan raksasa sekaliber PSG dan Marcel. Nah, ini di Lens ini bagus. Kenapa? Karena mereka punya Kevin Danso. Kevin Danso ini kan mantan pemain Southampton, tetapi dia lagi diincar Inter juga, Milan, Juventus, Napoli. Jadi kita akan lihat seperti apa. Apakah dia bisa kayak ke Inter? Kita tunggulah sahabat Bob, karena banyak sekali yang diincar Inter untuk pengganti Skriniar. Nah, kita cuma berharap nanti Inter bisa mendapatkan pemain-pemain yang dia inginkan dan Inter juga terus bisa melaju di final Liga Champions dan juara dan juga tetap mendapatkan 4 besar sahabat Bob. Jangan lupa sahabat Bob, malam Minggu jam 11 ya jam 23 waktu Indonesia Barat Inter akan melawan Roma dan semoga Inter menang. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob.